Shalom alaihim, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan. Selamat berjumpa kembali melalui renungan firman Allah pada malam hari ini. Dan firman Tuhan pada malam ini saya beri tema kenaikan jenjang yang baik. Kita menyaksikan semua yang kita lihat besar, kuat, tinggi, banyak itu ternyata diawali dari yang kecil, dari yang lemah, dari yang sedikit. Dan itulah yang kita lihat. Pohon yang begitu tinggi, kuat, besar, rindang, itu ternyata juga dari benih yang kecil, pohon yang kecil. Melalui satu proses, sehingga pohon itu tumbuh. Semakin hari, semakin lama, semakin tinggi, besar, dan kuat. Kita juga menyaksikan binatang yang diperanakan itu juga melalui kecil, lemah, tidak berdaya. Dan melalui proses yang terus terjadi membawa binatang itu bertambah besar, bertambah kuat, dan semakin besar. Tidak terkecuali manusia pun juga mengalami proses yang sama. Setelah seorang ibu melahirkan anak, ia adalah melahirkan anak yang bayi yang lemah, bayi yang kecil, mungil, tidak berdaya, dan lama-kelamaan terus bertambah. Pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan pola pikirnya, dan pertumbuhan rohnya semakin hari semakin kuat. Bahkan Tuhan Yesus pun ketika dia lahir di bumi ini, dia menjadi manusia juga melalui proses yang sama. Dilahirkan di kandang Bethlehem, di palungan, bayi yang dibungkus dengan kain lampin. Ternyata semuanya itu melalui suatu proses. Tidak langsung menjadi besar, tidak langsung menjadi kuat, tidak langsung menjadi tinggi. Tetapi ada proses yang harus dilewati, dijalani dalam kehidupannya. Di dalam dunia pendidikan pun juga demikian. Tidak ada seseorang kemudian langsung dia masuk ke perguruan tinggi, di bangku kuliah, tanpa melalui jenjang yang lebih rendah. Dari TK, SD, SMP, SMU, kemudian masuk dalam perguruan tinggi. Semuanya ada prosesnya. Demikian juga dalam kehidupan kekristenan kita. Untuk meraih satu keberhasilan yang besar, meraih perkara-perkara yang besar, itu adalah juga melalui suatu proses yang harus kita jalani bersama. Sebabnya saya ingin membacakan lebih dahulu firman Allah yang kami ambil dari Amsal pasal yang keempat. Amsal pasal yang keempat ayat 7 sampai 8. Demikian saya bacakan firman Allah. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau peroleh, perolehlah pengertian.
junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ayat 9, ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakannya kepadamu. Amsal ini ditulis oleh seorang raja yang penuh hikmat, yaitu Raja Salomo. Bagaimanakah untuk kita mengalami janji Tuhan yang luar biasa ini, yaitu kita akan ditinggikan, kita akan dijadikan orang yang berhasil, kita akan mencapai perkara-perkara yang besar. Ternyata sekali lagi semua melalui hikmat. Apa yang dikatakan dengan hikmat tadi? Kita lihat di sini ya. Junjunglah dia, yaitu hikmat. Engkau akan ditinggikannya. Engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Dijunjung, ditinggikan, dipeluk. Bahkan janji yang luar biasa itu katakan ia akan mengenakan karangan bunga yang indah di kepalamu, mahkota yang indah akan dikaruniakan kepadamu. Jadi untuk meraih suatu keberhasilan harus memiliki hikmat. Ya. Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus pasal pertama ayat 24 dan ayat 30, hikmat kita itu adalah Kristus. Kristuslah yang menjadi hikmat bagi kita. Ya. Begitu pentingnya hikmat ini. Raja Salomo ketika ditawari oleh Tuhan, Tuhan akan memberikan apa yang diminta. Salomo hanya meminta satu. Berikan aku ini, dalam terjemahan bebasnya, hikmat. Ya, berikan aku ini hikmat. Tidak minta kekayaan, tidak minta umur panjang, tidak minta musuh-musuhnya dapat dikalahkan, hanya minta satu, hikmat. Hikmat adalah sesuatu yang penting, karena hikmat itu adalah sebenarnya pribadinya Kristus sendiri yang menjadi hikmat bagi kita. Ya. Untuk meraih jenjang kenaikan terus semakin tinggi, ya, langkah pertama adalah mengasihi dia, mengasihi hikmat. Ya. Jadi cintailah, kasihlah hikmat itu. Hikmat itu adalah Kristus sendiri. Ya. Jangan hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi kasihilah dia dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Mengasihi Kristus yang adalah hikmat kita. Nah, orang yang mengasihi itu dibuktikan di dalam menuruti perintahnya. Ya. Jadi mengasihi itu menuruti perintahnya. Itu tanda mengasihi. Ya. Jikalau engkau mengasihi aku, engkau akan melakukan perintah-perintahku. Yohanes 14 ayat 15 dan 20
satu. Ya. Jadi langkah pertama untuk kita memperoleh satu keberhasilan karena jenjang hidup kita semakin terangkat tinggi, kasihilah Kristus, yaitu membuktikan kasih kita itu dengan mentaati, menuruti, dan melakukan firman-Nya. Ya. Melakukan firman-Nya itu bukti daripada kita mengasihi Kristus. Ya. Dan ini hal yang sungguh-sungguh indah apabila kita mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Kasihilah hikmat itu. Hikmat itu adalah Kristus. Tanda mengasihi adalah mentaati apa yang diajarkannya, apa yang difirmankannya dalam setiap kehidupan kita. Itu yang akan menjadikan hidup kita itu berhasil. Itu akan menjadikan hidup kita itu diangkat oleh Tuhan, ditinggikan oleh Tuhan. Ya, yang digambarkan adalah akan dikenai mahkota, ya, pada akhirnya, yaitu kemuliaan besar yang dijanjikan oleh Tuhan. Itu adalah langkah pertama. Jadi langkah yang kedua, ya, untuk kita sampai kepada jenjang yang baik, jenjang kedudukan yang tinggi, keberhasilan yang besar, kesuksesan yang sesungguhnya, ya, kita harus menghargai hal-hal yang kecil, ya, tidak meremehkan, tidak menghina, dan tidak mengabaikan hal-hal yang kecil. Itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16, saya bacakan ayat yang ke-10, Injil Lukas pasal 16, pada ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi jelas sekali, untuk menjadi besar itu dari kecil dulu. Ya. Untuk menjadi tinggi itu harus di tempat yang rendah dulu. Itu adalah kebenaran firman Allah. Jangan sampai kita itu mengabaikan hal-hal yang dianggap kecil. Karena semua yang besar itu adalah berasal dari yang kecil lebih dahulu. Tidak boleh tidak. Semuanya melalui proses yang kecil lebih dahulu. Nah, kita dalam perkara kecil harus jujur. Apa itu soal keuangan, atau soal tugas, atau soal tanggung jawab yang lain. Dimulai dari perkara yang kecil, ya, pelayanan yang kecil, tugas-tugas gereja yang kecil, itu harus kita perhatikan, kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Itu yang akan membawa dalam hidup kita itu meraih satu keberhasilan yang besar. Kalau kita membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-25, ya. Matius pasal 25 pada ayat yang ke-21 dan seterusnya. Ya.
Di sana ada satu cerita, ya, seorang tuan itu akan pergi ke tempat yang jauh ke luar negeri, dan hamba-hambanya itu dipercayai, ya, dengan talenta-talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1. Itu satu kepercayaan. Kemudian hamba itu akan kembali lagi. Ketika hamba itu kembali, orang yang menerima 5 talenta itu, dia katakan, "Tuan, 5 talenta yang Tuhan berikan, lihat, sekarang menjadi 10 talenta." Hamba Tuan itu mengatakan demikian, "Hei hambaku yang baik, hambaku yang benar dan setia. Engkau telah setia di dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar." Perhatikan di sana dikatakan engkau telah menerima sesuatu yang kecil, tapi engkau bertanggung jawab. Engkau melakukan dengan baik, dan engkau telah memegang itu dengan benar. Aku akan memberikan kepadamu suatu tanggung jawab yang lebih besar. Sama halnya yang menerima 2 talenta pun juga demikian. Tuan, 2 talenta yang Tuhan berikan, lihat sekarang menjadi 4 talenta. Dan Tuhan juga mengatakan yang sama, "Hei hambaku yang baik dan setia. Engkau telah bertanggung jawab dalam perkara kecil, sudah benar dalam perkara kecil, aku memberikan kepadamu tanggung jawab yang lebih besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Kita lihat di sini. Tuhan tidak pernah mempercayai yang besar kalau yang kecil ini belum benar dalam hidup kita. Ya. Tuhan tidak akan memberikan berkat yang besar dalam hidup kita, kepercayaan yang besar dalam hidup kita, kalau kita belum bisa dipercayai dalam hal-hal yang kecil. Belum beres dalam hal yang kecil. Belum jujur hal-hal yang kecil. Belum bertanggung jawab hal-hal yang kecil. Tuhan tidak akan mempercayai berkat-berkat yang lebih besar. Karena yang besar itu adalah dari kecil lebih dahulu. Nah, berbeda dengan orang yang menerima 1 talenta. Dianggapnya terlalu kecil, dianggapnya sangat sepele, sehingga menanam, disembunyikan talenta itu. Dan inilah yang benar-benar tidak menghargai perkara yang kecil. Ya. Dan hamba itu akhirnya mendapatkan hukuman dari Tuhan. Bahkan tidak menerima hal yang besar, tapi hukuman yang dia terima. Ya. Di sini kita belajar, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, marilah kita mulai perkara yang kecil. Apa aja yang kita anggap kecil itu, saudara ya? Banyak hal kan, saudara ya? Kamu tugas besuk, tilik jiwa, kamu kemudian pimpin doa, kamu ngajar sekolah minggu, ya, kamu besuk dan lain sebagainya, perkara yang kecil, ya, mendapatkan penghasilan yang sedikit. Apa kita sudah benar-benar kita jujur untuk kita benar bertanggung jawab mengelola berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Kalau benar, Dia akan mempercayakan hal-hal yang besar di dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan akan mempercayakan hal-hal yang besar kepada kita kalau kita sudah bisa dipercayai hal-hal yang kecil. Tuhan tidak pernah mengangkat seseorang langsung kepada satu kedudukan keberhasilan yang besar, tidak. Tapi ternyata Tuhan juga memperhatikan hal kecil yang dia lakukan.
Nah, contohnya Daud. Ya. Daud itu adalah dia mengawali pekerjaannya hanya menggembalakan domba. 2-3 ekor domba yang punya ayahnya. Tapi Daud itu adalah orang yang bertanggung jawab. Seberapapun kepercayaan yang diberikan, itu benar-benar dia bertanggung jawab. Dia menggembalakan domba itu dengan baik, dia menjaganya dengan baik, dia menuntunnya dengan baik, melindungi dengan baik. Dan dilakukan itu dari hari ke hari. Bahkan ketika ada bahaya-bahaya datang, Daud ini adalah orang yang benar-benar begitu berani untuk mempertaruhkan nyawanya, melindungi domba-dombanya dari ancaman binatang buas. Ya. Inilah contoh yang baik. Ya. Tugas-tugas gereja yang kecil yang kita terima ini, marilah kita melakukannya dengan sekuat tenaga kita. Ya. Dengan kesungguhan hati kita. Ya. Kita melakukan dengan bersungguh-sungguh dan semata-mata kita lakukan hanya untuk memuliakan Tuhan. Hanya untuk kebesaran nama Tuhan. Maka Daud akhirnya dia diangkat oleh Tuhan. Ya, benar-benar dipercayai dalam perkara-perkara yang besar. Ya. Setelah dia sukses, dianggap benar oleh Tuhan. Ya, bertanggung jawab mengelola perkara kecil dengan indahnya, Tuhan mengangkat dia ke derajat yang lebih tinggi. Bukan dari gembala, tapi menjadi prajurit. Ya. Jadi dia prajurit yang begitu sangat disiplin, prajurit yang penuh keberanian, dan prajurit yang benar-benar dia bertanggung jawab dengan profesi yang dia miliki. Ya. Kemudian berhasil lagi diangkat ya menjadi seorang kepala prajurit. Ini jenjang dari gembala menjadi prajurit. Kemudian jenjangnya naik lagi, ya, menjadi kepala para prajurit. Ya. Dan dia bertanggung jawab juga, dia sukses juga. Diangkat jenjangnya lebih tinggi lagi, menjadi seorang raja untuk suku Yehuda. Ya. Israel punya 12 suku. Tapi Daud ini hanya dijadikan raja untuk satu suku Yehuda. Tapi dia juga begitu indahnya di dalam dia mengelola, melindungi, dan mensejahterakan satu suku itu. Kemudian tangan Tuhan mengangkat lagi menjadi raja seluruh bangsa Israel. 12 suku. Jadi kita lihat di sini bagaimana kenaikan jenjang itu dari yang rendah, gembala domba, menjadi prajurit, menjadi kepala prajurit, menjadi raja satu suku. Semuanya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dengan cara yang benar, dan Tuhan akhirnya mempercayai dia menjadi raja untuk seluruh bangsa Israel. Ya, untuk seluruh bangsa Israel. Itu sebabnya firman Allah mengatakan demikian. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Amsal 4 ayat 18. Jalan orang benar itu semakin terang, semakin terang, semakin lebih terang, semakin sangat terang, dan akhirnya sampai terang benderang, yaitu sampai kepada yang disebut di sini adalah ayat yang ke-18 tadi, rembang tengah hari. Matahari berada di atas kepala, seluruhnya menjadi terang. Itu puncak keberhasilan. Itu puncak kemenangan.
Itu puncak kebahagiaan. Itu puncak dari berkat Tuhan. Menjadikan hidup itu terang benderang. Ya. Terang yang begitu besar. Terang yang sempurna. Jadi itulah langkah yang kedua. Ya. Yaitu setia, benar di dalam perkara-perkara kecil. Ya. Kemudian langkah yang ketiga, yang terakhir, Tuhan Allah akan mengangkat ke jenjang yang lebih tinggi pada waktunya. Nah, pada waktunya. Allah punya waktu yang tepat untuk mengangkat kita. Artinya memberkati kita, menolong kita, menjadikan berhasil dalam hidup kita. Ya. Memberi kemenangan kepada kita. Allah punya waktu tersendiri pada waktunya. Dan itulah yang Tuhan lakukan. Sebab di bawah kolong langit ini semua ada waktunya, ada masanya sendiri-sendiri. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Ya, kita bersabar menunggu sampai waktunya Tuhan. Kita tekun, kita telaten, kita ulet, kita rajin untuk mencari Tuhan. Kita rajin untuk berdoa. Kita rajin membaca Alkitab. Kita rajin untuk beribadah. Kita rajin untuk kita melayani. Rajin dan tekun dan ulet dan tabah itu yang akan menghantar kita ya, kepada satu jenjang yang terbaik dalam kehidupan kita. Percayalah, Allah itu mempunyai waktu yang khusus untuk menolong dalam setiap kehidupan kita. Kita maunya ini dan cepat sukses, ya, cepat berhasil, cepat ditolong, cepat diberkati, ya, cepat di dalam satu posisi yang sangat mapan. Tapi Tuhan punya waktu yang telah Dia tetapkan sendiri, ya. Dan waktu itu adalah Allah sekali lagi yang menentukan. Jangan mengangkat hidup kita untuk meraih kedudukan yang tinggi seperti Adonia, seperti Absalom. Akhirnya malah celaka semuanya, gagal semuanya. Biar kita menanti tangannya Allah yang akan mengangkat kita. Kita menanti dengan sabar waktunya Tuhan yang akan membuat hidup kita itu menjadi berhasil. Jangan kita sekali lagi mengangkat sendiri, ya. Saya akan bacakan dalam Galatia pasal yang keempat pada ayat yang keempat. Demikian. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Perhatikan di sini. Tetapi setelah genap waktunya, Allah ya mengutus anaknya ke dunia setelah genap waktunya. Kita tidak tahu waktu bagi kita di hadapan itu kapan. Ya, kita juga tidak perlu tahu. Yang paling penting bagian kita lakukan. Ya. Sebagai anak Tuhan, ya, sebagai orang percaya, sebagai umat ketebusan Tuhan, kita lakukan bagian yang harus kita lakukan. Dan Allah ketika waktunya sudah tiba akan melakukan apa yang menjadi tugasnya untuk setiap kehidupan kita.
percayalah, Allah yang berjanji itu iya dan amin. Dia berjanji dengan kesetiaannya. Jadi hal yang ketiga, Tuhan akan mengangkat kita pada waktunya. Untuk mencapai keberhasilan ada jenjangnya, ada tahapannya, ada langkah-langkah yang harus kita lalui. Satu proses yang harus kita terima dengan baik, kita jalani dengan sungguh-sungguh, kita terus minta pimpinan Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan, kita minta terus-menerus, Roh Kudus akan menolong kita untuk tangannya mengangkat kita tepat pada waktunya. Ya. Sehingga satu ayat saya bacakan sekali lagi di dalam Pengkhotbah. Ya. Kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga. Pengkhotbah pasal yang ketiga pada ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia, Tuhan, memberikan kekekalan dalam hati manusia. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Perhatikan baik-baik. Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bersabarlah. Mungkin sekarang kita dalam pergumulan. Bersabarlah, mungkin masalah kita belum selesai. Belum mendapatkan pertolongan. Ya. Doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan. Bersabarlah bahwa hidup kita masih di dalam pergumulan ini. Tunggu sampai genap waktu yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dan tangan Tuhan akan menolong kita. Dan dia bahkan menjadikan segala sesuatu itu indah pada waktunya. Ya. Hidup nikah saudara akan menjadi indah pada waktunya. Ya. Di dalam keluarga saudara akan menjadi indah pada waktunya. Kesehatan saudara akan menjadi indah pada waktunya. Dan pekerjaan usaha saudara akan menjadi indah, berhasil, ya, diberkati oleh Tuhan tepat pada waktunya. Dan yang lebih penting, dia benar-benar akan menjadikan indah, bahkan kekal dalam kemuliaannya satu saat nanti bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Kita akan dibebaskan dari semua yang tidak indah, ya, dan kita akan mengalami satu kebahagiaan, kemuliaan kekal yang tidak pernah berakhir. Ingatlah, Allah akan mengangkat kita melalui jenjang ke jenjang. Ya, tidak instan, tapi dari tahapan ke tahapan. Ya. Caranya, satu, yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, benar, setia dalam perkara yang kecil. Yang ketiga, ya, tunggu sampai genap waktunya Tuhan. Lihat bagaimana indahnya Yusuf. Ya. Lihat bagaimana indahnya Daud. Ya. Lihat bagaimana indahnya Daniel. Dan yang lain-lain pada waktunya. Dia benar-benar mengalami pengangkatan tangan Tuhan dengan benar dan mengalami janji-janji itu tergenapi di dalam kehidupannya. Puji Tuhan, ya, kenaikan jenjang yang baik. Tuhan Yesus pasti memberkati dan menolong kita semuanya. Amin. Mari kita tunduk kepala, berdoa sekali lagi. Terima kasih Tuhan, biar kebenaran firman-Mu benar-benar Tuhan
masuk dalam hati kami, memenuhi hati kami, dan menjadikan terang dalam hati dan pikiran kami, agar kehidupan kami sesuai dengan ajaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus membantu kami menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, karena Tuhan Yesus sebagai hikmat kami. Biarlah Tuhan Roh Kudus juga selalu memberi kekuatan kepada kami untuk kami tekun dalam hal-hal yang kecil, benar dalam hal-hal yang kecil, karena Engkau akan memberi kepercayaan hal-hal yang besar dalam hidup kami. Tuhan, berikan kepada kami ketabahan, kesabaran untuk kami menanti waktunya Tuhan yang pasti akan menolong kepada kami yang terus-menerus berharap kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh jemaat GBPS Philadelphia Wage, diberi kesehatan dengan sempurna dari orang tua sampai kepada anak-anak. Tuhan memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, dan menjadikan rumah tangganya hidup rukun, bahagia, dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Dan luputkanlah seluruh jemaat Philadelphia Wage dari virus corona dan dari penyakit-penyakit yang lain. Hamba juga berdoa untuk jemaat yang bekerja di luar kota, di luar pulau, bahkan yang di luar negeri. Semua dalam perlindungan Tuhan, semua dalam berkat Tuhan, semua dalam pimpinan Tuhan. Akan mereka tidak pernah melupakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang.